Shalom pagi bersama Tuhan Kepala pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga, dan kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mencucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat 32. Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayat 32. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksa itu, matahari akan jadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjalan dari langit, dan kuasa besar langit akan goncang. Pada waktu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Baiklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal itu jadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan itu tidak akan berlalu. Tapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Firman Tuhan cukup jelas mengingatkan kita daripada perumpamaan tentang pohon. Siapakah pohon ara itu kepada Israel. Kenapa? Sebab firman Allah berkata pada ayat 28, tarik pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kita melihat keadaan akhir, kita hidup di akhir zaman. Pohon ara bicara Israel. Mata dunia melihat Israel. Bagaimana keadaan Israel saat ini dalam peperangan? Bagaimana keadaan Israel saat ini? Menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah diambang pintu. Waktu sudah dekat, sudah diambang pintu. Berarti kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita yang hadir, kita yang dengar firman Tuhan hari ini, yang ada mesbah, kita ingat kita hidup di ujung-ujung akhir zaman. Kita harus mempersiapkan bagian hidup kita dengan baik. Jangan kita menjadi lima darah yang bodoh, tapi kita menjadi orang yang bijaksana, yang mengerti, yang peka, yang siapkan pelita dan minyak. Jangan sampai dia datang minyak kita nggak ada, kita mencari tapi sudah terlambat. Justru di saat ini kita mempersiapkan pakaian kita, minyak kita dengan baik, supaya ketika dia datang kita sudah siap. Sebab waktunya kita tidak tahu. Hanya Bapa di surga. Tapi ingat, anaknya dalam kemanusiaan, dan kemanusiaan dia tidak tahu, tapi dalam kealahan dia tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah datang. Biarlah kita mempersiapkan pakai hidup kita dengan baik, jangan bermain-main dosa. Amin. Mari tundukkan kepala, ucapkan makasih. Terima kasih Bapak Firman, mencerahkan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para laman Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, tulisan takut kepada Tuhan. Sedang terkasih. Terimalah berkat nikmat Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.